Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me guys. Dan di back and with me the one and only Dandi of course. Jadi barusan banget habis dari bengkel buat pasang oli Shell Advance. Impresinya masih belum kerasa olinya. Ya butuh waktu juga. Jadi nggak begitu cepat kita ganti oli langsung kita bisa rasakan. Kalau buat Shell Advance AX7 ini masih belum kerasa, nggak seperti Shell HX7 Plus ketika baru turun dari dealer atau baru turun dari bengkel itu udah enak olinya. Tapi saya nggak akan bahas itu, saya akan lebih bahas ke ini sih, ke buat teman-teman aja yang mungkin bingung mau pilih oli apa, mau cari oli apa yang cocok, yang kira-kira cocok tapi ya belum pernah nyoba. Ya namanya juga cari ya kan, cari referensi. Jadi banyak banget di grup diskusi itu, grup komunitas ADV 160 atau 150 atau pokoknya di grup komunitas ADV Honda ADV Indonesia itu banyak banget. Hampir setiap hari ada yang tanya oli apa bang, oli apa om, oli apa mas yang cocok buat ADV 160 atau buat ADV 150. Tapi kebanyakan kasusnya buat ADV 160 karena mungkin mereka juga baru beli. Alhamdulillah akhirnya bisa beli motor impian atau motor yang sangat keren banget. Memang ADV itu keren. Jadi banyak banget, hampir setiap hari yang tanya oli apa yang cocok. Jadi seperti ini guys, kalau pandangan saya sih oli murah atau mahal itu nggak jadi patokan. Yang terpenting adalah bagaimana cara kita untuk tetap rutin mengganti oli. Sebenarnya itu sih yang penting. Oli yang entah 25 ribuan atau mungkin oli yang 200 ribuan itu nggak masalah, nggak ada tolok ukurnya bahwasanya itu yang mahal oli yang paling bagus, sedangkan oli yang paling murah itu oli yang paling jelek, nggak ada. Jadi semua oli itu sebenarnya bagus, tergantung bagaimana cara kita merawatnya guys. Percuma kalau kita pakai oli yang harganya 200 ribuan tapi kita telat terus ganti olinya, sama aja guys. Tapi lebih baik kita pakai oli yang murah tapi kita tetap rutin setiap 1000, belum 1000 km udah ganti, belum 1000 km udah ganti, misalkan seperti itu ya. Saya juga nggak tahu durabilitas masing-masing oli itu berapa, kita nggak bisa pukul rata di 2000 atau 2500 karena setiap pabrikan itu, setiap produk itu punya klaim durabilitas masing-masing. Ada yang minimal itu 1500 sampai ada yang bisa klaim, pernah dengar itu 4000 atau 6000 ya buat sekelas motor. Kalau mobil kan ya antara 6000 sampai 10000 ya. Jadi seperti itu guys. Yang penting itu bagaimana cara kita merawat atau bagaimana cara kita memaintenance oli dengan baik. Itu sih. Tapi yang paling bagus ya kalau kita pakai oli mahal yang maintenance-nya memang harus rutin gitu kan. Misalkan kita pakai oli yang 200 ribuan, kita gantinya setiap 2000 sekali. Ya di kilometer 1900 itu udah ganti. Kemudian ganti lagi 1900 sudah ganti. Gitu-gitu terus. Itu yang paling bagus daripada kalian beli oli mahal tapi kalian telat terus gitu guys. Kalau masalah merek sih itu selera masing-masing. Kalau pengen tahu oli yang cocok itu seperti apa, itu kembali lagi ke riding style kita, bagaimana cara kita mengendarai sebuah kendaraan khususnya motor di jalan raya itu seperti apa. Apakah kita termasuk orang yang penyembah top speed, atau mungkin kita adalah tipe riding yang stop and go, atau mungkin kita punya selera riding yang santai aja. Sesuaikan aja dengan riding style kita. Kalau kalian itu riding stylenya di daerah yang stop and go alias mungkin banyak kemacetan, mungkin oli seperti Top One Action Matic itu akan cocok karena akselerasinya mantap, gigit banget. Tapi kalau teman-teman punya riding style yang ini harus cepet-cepet nyentuh 50-70 ke atas nih, kalau nggak nyentuh nggak enak rasanya. Ya mungkin teman-teman bisa pakai oli Shell Helix HX7 Plus itu karena tarikannya jambak di tengah dan ke atas, ngisi mantap. Ya kembali lagi ke selera sih. Kalau saya sih ya sementara HX7 Plus itu udah mantap meskipun akselerasinya kurang. Yang penting rutin guys. Itu saja intinya, yang penting rutin, jangan sampai telat dan jangan sampai kemakan gengsi gitu kan. Motor baru olinya harus yang mahal, enggak juga. Saya juga pakai oli Shell Helix Advance AX7 yang non 100% sintetis, harganya juga di bawah 50 ribuan. Jadi mungkin itu aja buat saran saya kepada teman-teman. Gak usah bingung-bingung cari oli, gak usah banding-bandingkan oli, sesuaikan aja dengan kebutuhan dan riding style teman-teman, dan sesuaikan dengan budget ya guys. Sekali lagi, jangan beli oli mahal ketika tanggal muda dan jangan beli oli murah ketika tanggal tua. Yang penting konsisten. Entah itu mungkin beli harga 50 ribu, 50 ribu terus konsisten. Yang penting konsisten guys, jangan sampai kita merusak
motor kita harus sayang motor kita, apalagi yang nyicil ya kan. Kalau yang nyicil sih jangan macem-macem dah, itu kalau motor rusak sebelum cicilan lunas parah lu mah. Jadi seperti itu ya untuk saran saya kepada teman-teman, jangan bingung, cari referensi sebanyak-banyaknya, cari terus nggak apa-apa cari referensi, karena referensi dari saya pun mungkin nggak akan cocok kalau teman-teman yang pakai gitu kan. Cari terus referensinya, tapi kalau pengen tahu video saya lebih lanjut ya subscribe lah. Ya gak ada hubungannya sih dengan oli ya. Kocak juga. Jadi oke, mungkin segitu dulu aja videonya, video yang tidak mengedukasi sih, tapi intinya saya ingin memberikan arahan kepada teman-teman semuanya biar nggak selalu dan nggak terus-terusan bingung memilih oli yang tepat dan juga bahan bakar yang tepat. Pokoknya kalau bahan bakar itu ya sesuaikan aja oktan dengan kompresi mesin, itu udah pasti valid dan semuanya pasti cocok guys, dan nggak bisa ditawar kalau masalah bahan bakar. Tapi kalau masalah oli banyak pilihan dan masih bisa ditawar. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk tahu video selanjutnya dari saya, dan jangan lupa follow akun Instagram dan TikTok saya. Semua linknya ada di kolom deskripsi. Oke, thank you for watching. Di sini dari out, and then thank you. See you in the next video.